A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nuril hidayah wa ala alihi wa sahbihi nujumir rasyad. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa hukma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ma ba'du faqul. Hadratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para sepuh semua yang saya hormati dan saya muliakan, wabil khusus kepada pimpinan Majelis Taklim Samsi Sumus, Bapak Ustaz Mabrur, saya hormati dan saya cintai serta saya muliakan. Tak lupa kepada tokoh masyarakat setempat, orang tua kami, Bapak Haji Sanid, yang saya hormati dan saya cintai serta saya muliakan, serta para orang tua kami, Bapak Jaja, Bapak Mito, Bapak Abdul Rahman, Bapak Udin, Bapak Syukur semua, Bapak Mudasir yang saya hormati dan saya muliakan, dan tak lupa kepada rekan-rekan semuanya yang saya cintai dan saya hormati serta saya muliakan, dan insyaallah akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan berkahnya kita duduk di majlis yang mulia. Kita duduk di majlis mulia. Kita berada di tempat yang mulia dengan tujuan yang mulia. Insyaallah oleh Allah Subhanahu wa taala akan dimuliakan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Saudaraku, mari kita sama-sama membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin sebagai ungkapan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat hidup yang begitu besar dan begitu banyak kepada kita sekalian. Di antara nikmat hidup yang masih dapat kita rasakan bersama-sama sampai di malam hari ini, alhamdulillah kita semuanya masih diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menghadiri majlis taklim. Saudaraku rahimakumullah, sedang saya hormati dan saya muliakan, merupakan suatu kenikmatan buat saya pribadi ketika bisa melihat secara langsung kepada seorang alim. Sebab disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, an-nazratu ila al-mushafi ibadatun, an-nazratu ila al-ka'bati ibadatun, an-nazratu ila al-alimi ibadatun. Kata Nabi, melihat Ka'bah adalah ibadah, melihat mushaf adalah ibadah, melihat seorang alim adalah ibadah. Nah, nikmat buat saya ada tambahan lagi, bisa melihat sebuah kendaraan baru nongkrong di depan rumah, tergeser. Buat saya merupakan suatu nikmat. Ya, kenapa? Saya bisa merasakan senang ketika teman bisa memiliki sesuatu. Kata Nabi, saya katakan ini sebagai ibadah karena Nabi bersabda, belumlah sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sehingga suka kepada saudaranya seperti halnya suka terhadap diri sendiri. Artinya ketika saudara kita, teman kita memiliki sesuatu, kita ikut senang. Nah, itulah yang saya katakan sebagai suatu nikmat, karena itu cerminan keimanan seseorang sudah sempurna. Saudaraku rahimakumullah, salawat serta salam semoga tersanjungkan pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan sama-sama semoga kendaraan baru pimpinan Majelis Taklim Al-Hidayah Samsi Sumus yang pertama jangan nyenggol dan jangan pula disenggol.
Nggak aman. Jangan nyenggol dan jangan pula disenggol. Doakan semoga awet, manfaat, ini wal dunya wal akhirah. Urusan keagamaan, untuk urusan untuk urusan dunia serta untuk urusan akhirat. Semoga manfaat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Titipkan jiwa, aku titipkan hartaku, aku titipkan keluargaku, aku titipkan teman-temanku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kadang kalau pagi saya berdoanya Bismillahirrahmanirrahim ala nafsi wa mali wa ahli wa dini, yang artinya dengan menyebut nama Allah, aku titipkan jiwaku, aku titipkan hartaku, aku titipkan keluargaku. Kemudian saya tambahkan, aku titipkan teman-temanku, aku titipkan harta teman-temanku. Jadi saya cerita sedikit nih Mas Bro. Jadi saya kerja di Jakarta Timur itu melewati 2 kantor polisi yang di depannya itu sering, saya tiap hari kalau jam kerja itu melihat ada kendaraan yang maaf itu habis laka lah. Maka saat itu juga saya berdoa, ya Allah, naudzubillah min dzalik, ya Allah, hindarkan aku, hindarkan saudaraku, hindarkan teman-temanku dari kejadian yang seperti itu. Ya, itu kalau saya melihat sebuah kendaraan yang maaf habis laka. Kalau saya lagi di jalan, bukan saya maaf ada motor udah ngebul banget. Apa doa saya? Allah, tolonglah mudahkan rezeki pengendara yang ada di depan saya supaya bisa servis motornya biar nggak ngebul lagi, biar nggak mengganggu kenyamanan bersama. Begitu orang mukmin harus begitu, ya. Ketika melihat hal-hal yang tidak menyenangkan, apabila itu menimpa pada diri kita pun berdoa untuk orang lain, orang mukmin. Saudaraku rahmatullah, semua yang saya hormati dan saya muliakan, langsung saja ya. Tadi mau membacakan ini tapi takutnya kelamaan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya lanjutkan pembahasan tentang fikih. Kemarin sudah sampai pada syarat bermakmum yang ke-8. Benar ya? Yang ke-8. Saya bacakan tentang wa tasi'u wa huwa an takuna sholatul imami mughniyatan 'anil inadati fala yasihu iktida'u biman talzamuhu al-inadatu katayamumin ibaridin. Syarat bermakmum yang ke-9 yaitu sholatnya imam bukanlah sholat yang membutuhkan ulang, ya. Syarat makmum yang ke-9 adalah sholatnya imam bukan sholat yang membutuhkan diulangi lagi, ya. Apabila ada seorang makmum bermakmum kepada seorang imam yang kebetulan sholatnya imam ini butuh untuk diulang lagi, maka sholatnya makmum tidak sah. Nah, contohnya apa? Contohnya orang yang sholatnya wajib diulang lagi, padahal dia udah sholat, tapi wajib diulang. Contohnya adalah dia bertayamum, tapi bertayamumnya karena dingin, bukan karena sakit, bukan karena nggak ada air sama sekali, ya, bukan karena kesulitan air, bukan karena sakit, tetapi karena dingin lah, kayaknya nggak kuat, udah tayamum saja. Sholatnya sah, tapi wajib diulang. Aturannya begitu. Jadi nggak usah nanya, kenapa kalau sholatnya sah, kok mesti diulang? Itu aturannya begitu. Untuk sudah dikasih rukhsah. Rukhsahnya apa? Kemurahannya berupa boleh tayamum saat ini, ya, boleh tayamum saat ini, tapi nanti diulang lah lagi.
Nah, kita ini tidak boleh bermakmum kepada imam yang seperti tadi, ya. Yang toharohnya tayamum, tapi tayamumnya sebab kedinginan, jelas ya? Lanjut. Bukan dikodok, tapi ingadah. Beda. Kalau dikodok itu memang karena kepotan, karena kehilangan, ya. Artinya memang betul-betul meninggalkan. Kalau tadi kan nggak meninggalkan, ya. Cuman membutuhkan diulang karena dinilai toharohnya itu tidak kuat, ya. Toharohnya tidak kuat. Jadi toharohnya orang yang tayamum sebab kedinginan dinilai tidak kuat. Karena tidak kuat maka nanti perlu diulang ketika keadaannya sudah normal. Misalkan kita jalan-jalan ke daerah yang dingin banget umpama, ya. Kita nggak terbiasa, ya, keadaan seperti itu. Waktu di sana nggak apa-apa tayamum sholatnya, tapi setelah balik ke sini nanti semua diulang sholatnya, begitu ya. Ya, dalam waktu yang berbeda. Jadi tentu ketika kita sudah berada di daerah yang kondisinya menurut kita sudah normal. Bukan bodoh tadi ya, tapi ingat ya, baleni, mengulang. Nanti ya. Kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Menginjak syarat bermakmum yang ke-10. Wa ashiru wa huwa alla yakuna al-imamu muqtadiyan li annahu tazimun fala yakunu matbu'an. Ini Mas Tono waktu itu pernah cerita, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Syarat bermakmum yang ke-10 yaitu tidak boleh bermakmum kepada seorang imam yang imam itu posisinya sedang ikut kepada imam. Jelas Mas Tarno? Alasannya apa? Nggak boleh makmum kepada seorang imam yang imam sendiri sedang ikuti imam. Alasannya karena dia sendiri posisinya sedang menjadi pengikut, sedang menjadi makmum. Kecuali nanti ketika sudah selesai atau artinya sudah berpisah dengan imam yang pertama, jadi posisinya sudah muharraqah, baru kita boleh bermakmum kepada dia. Dia harus jelas ya. Jelas ya Mas Tarno ya? Jelas Mas Dedi? Jadi jangan sampai saya makmum kepada Mas Dedi makmum sama Pak RT kayak gitu umpamanya. Tidak bisa ya. Iya. Ya. Jadi tetap makmumnya kepada satu orang di sana, imam. Sekalipun panjang sofnya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadiya asyara wa huwa alla yakuna al-imamu anqasu min al-imami bil unusati awil khunusati wa qad taqaddama dalika. Syarat bermakmum yang ke-11 yaitu keadaan imam dari sisi jenis kelaminnya itu tidak boleh lebih rendah dibandingkan makmum. Contohnya seperti apa? Contohnya, maaf, ya, imam yang status jenis kelaminnya lebih rendah daripada makmumnya, imamnya perempuan yang makmum bencong. Terus ini kan namanya status, ya, status jenis kelaminnya kan imamnya lebih rendah. Nah, atau lagi imamnya bencong, makmumnya laki-laki sejati umpamanya. Ini nggak sah, ya, nggak sah. Ya. Bermakmum yang model seperti ini. Alasannya apa? Karena sifat atau jenis kelamin imamnya itu lebih rendah dibandingkan makmum. Jadi imamnya harus lebih tinggi dari sisi jenis kelamin, itu harus lebih tinggi dibandingkan makmum. Jelas ya? Nggak boleh dibalik. Laki-laki jadi imamnya bencong jadi imamnya perempuan, boleh baru itu ya, tapi tidak boleh dibalik. Lanjut.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ke-11 tadi ya. Ke-11 menginjak syarat bermakmum yang ke-12. Wa tsaniya asyara wa huwa alla yakuna al-imamu ummiyan wal ma'mumu qari'un faqad taqaddama al-kalamu alaihi. Syarat bermakmum yang ke-12 yaitu tidak boleh seorang imam yang ummi, ya, seorang, yaitu saya ulangi, syarat bermakmum yang ke-12 tidak boleh seorang makmum yang qori bermakmum kepada seorang imam yang ummi. Jadi artinya begini, makmum yang bacaan Fatihahnya fasih, jelas, secara tajwid, secara makharijul huruf jelas. Sementara imamnya ini bacaan Fatihahnya celak. Celok, artinya celok di sini. Mungkin sekali ada satu huruf yang bisa terbuang. Ada satu huruf yang bisa terbuang. Ketika ada huruf yang ditasydid, nggak ditasydid, kan ada satu huruf yang terbuang. Sementara makmumnya ini orang yang fasih, nggak boleh. Makmum yang fasih bacaannya tidak boleh bermakmum kepada seorang imam yang bacaannya tidak fasih, gampangnya kayak gitu. Yang dimaksudkan tidak fasih di sini, ya, seperti apa sih? Contohnya di sini adalah ketika seseorang mengucapkan huruf H berubah menjadi H. Nah ini kategori tadi celak, ya, celok atau tidak fasih. H berubah menjadi H. Ada lagi dal ya, kan ada titiknya, dal berubah menjadi dal. Jadi ketika mengucapkan kalimat alladzina berubah menjadi aladina. Ini contohnya apa namanya, bacaan yang tidak fasih atau rusak. Ada lagi, misalkan di sini dicontohkan di sini, mengucapkan kalimat mustaqim menjadi muttaqim, sinnya hilang. Jadi seolah-olah sin ini dimudhofkan, diidghamkan kepada huruf ta, muttaqim. Ya, sinnya hilang, tapi taknya ini seolah-olah double, jadi muttaqim. Nah, ya. Ini juga termasuk bacaan yang tidak fasih atau celok atau cacat. Nggak boleh, jelas ya? Nah, di sini dijelaskan tidak sahnya makmum yang fasih kepada imam yang bacaannya tidak fasih ini secara mutlak. Artinya baik imam yang model kayak gini memungkinkan untuk belajar atau tidak memungkinkan. Artinya ini bacaannya tidak fasih sebab karena nggak pernah belajar. Mungkin sekali kalau dia mau belajar menjadi fasih, atau memang sudah bawaan. Nah ini jadi secara mutlak. Secara mutlak itu berarti soalnya bahasan di sini tadi mungkin dimungkinkan bisa belajar atau tidak dimungkinkan, bawaan juga karena usia juga, atau masih muda sebenarnya masih ada kesempatan untuk belajar tapi nggak mau belajar. Sama mutlak, secara mutlak. Tapi kalau posisinya dia sebagai imam, makmumnya tidak. Bagaimana untuk sholat dia sendiri? Sekedar dia untuk sholat diri sendiri. Ya. Kalau dia masih memungkinkan untuk belajar, tetapi tidak mau atau sudah belajar tetap nggak berubah. Ya, pokoknya kalau mengucapkan huruf dal jadi dal umpamanya, ya, huruf sin jadi shin umpamanya, huruf h jadi h, padahal sudah belajar sudah. Ya, ini namanya ada kesempatan untuk belajar dan sudah belajar, tetapi memang tidak merubah keadaannya. Yang model kayak gini untuk dia sendiri, untuk sholat diri sendiri, maka sholatnya dimakbul.
Artinya sholatnya tetap sah sekalipun ada huruf-huruf yang berubah. Ya, kalau masih mau belajar. Tetapi kalau nggak mau belajar, sholatnya tidak sah. Bacanya nggak jelas, nggak mau belajar, padahal masih ada kesempatan, masih ada orang yang mau ngajar. Kecuali memang nggak memungkinkan sekali. Atau sebenarnya mungkin kalau mau belajar bisa, tapi nggak ada yang ngajari. Ini namanya tidak memungkinkan. Jelas ya? Terus kalau muncul pertanyaan, bagaimana kalau ada orang yang sama-sama nggak fasih berjamaah? Nggak mengapa, asal tingkat ketidakfasihannya itu standar. Bukan standar, artinya sesuai, sejajar, ya, sama mirip, ya. Sulit ya kalau ini ya. Yang penting bagi saya tidak sampai huruf zal menjadi dal, ha menjadi ha, kayak gitulah ya. Mustaqim menjadi mustaqim, contohnya, pokoknya berubahnya itu enggak benar-benar mencolok sehingga hurufnya berubah. Ya, saya pikir nggak apa-apa ya. Tetapi untuk menjadi seorang imam kalau masih bisa dihindari, ya hindari, artinya tetap mengambil yang bacaannya fasih, gitu ya. Ini barangkali untuk materi yang perlu saya sampaikan karena ini sudah selesai. Jadi pembahasan mengenai syarat bermakmum sudah selesai. Jadi untuk sementara ini materinya saya cukupkan sampai di sini dulu, dan insya Allah pada pertemuan mendatang akan saya lanjutkan dengan judul yang berbeda, tapi masih menyangkut tentang bisa jadi nanti syaratnya imam itu bagaimana, atau bisa jadi sholat qashar, pokoknya pasti seputar sholat qashar juga belum pernah dibahas secara detail. Jamaah itu juga belum ya, itu perlu karena kita bisa dibilang ya tidak bisa dihindari lah, pasti ada waktunya pulang pergi jarak jauh. Jadi saya pikir ini kayaknya sholat qashar kayaknya segera dibahas kayaknya ya. Jadi ini dulu, insya Allah pertemuan mendatang saya akan membahas tentang sholat qashar dan jamaah, syaratnya seperti apa, caranya seperti apa, insya Allah. Untuk saat ini waktu saya kembalikan kepada saudara-saudara sekalian.